Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Teka-teki siapa capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhirnya terjawab usai Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Bagaimana proses penunjukan Ganjar sebagai capres dan siapa cawapres yang nantinya akan mendampingi sang gubernur Jawa Tengah tersebut? Saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politics selengkapnya. Pengumuman Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati di Istana Batu Tulis Bogor pada 21 April 2023. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengumuman ini pun turut dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Menseskap Pramono Anung, serta sejumlah tokoh PDIP lainnya. Dalam pidatonya, Ganjar berjanji akan berjuang sebaik-baiknya pada pemilu presiden 2024. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan menghargai keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Usai resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP, Megawati pun kemudian menyematkan kopiah atau peci hitam kepada Ganjar. Megawati mengatakan kopiah merupakan budaya orang Indonesia dan menjadi lambang nasionalisme. Dengan penunjukan Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, Megawati memerintahkan seluruh jajaran kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk segera bergerak memenangkan umum 2024. Dengan pencapresan Ganjar Pranowo, akankah merubah peta koalisi pemilu 2024? Ya, banyak yang menyebut capres dari PD Perjuangan adalah game changer dalam politik nasional di tahun 2024. Dan malam hari ini di Talk Politics with Reinhard, Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan buka-bukaan bagaimana sebetulnya panggung belakang dari pencapresan Ganjar Pranowo. Saya akan sapa langsung Mas Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Mas Hasto, terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Sudah meluangkan waktu bagi kami MNC News mewawancari Mas Hasto. Terkait dengan pencapresan Ganjar tentu saja. Saya izin Mas Hasto meminjam istilah Bung Karno mengguncang. Jadi beberapa hari yang lalu ketika Bu Mega mengumumkan nama capres dari PD Perjuangan itu Pak Ganjar Pranowo, ini mengguncang politik di tanah air, langsung sorotan semuanya menuju ke PD Perjuangan. Tapi yang mungkin banyak publik ingin tahu bagaimana sebetulnya panggung belakang cerita di balik layar ketika akhirnya Ibu Mega menjatuhkan pilihan terhadap Pak Ganjar Pranowo, Mas. Bagi PD Perjuangan terlebih Ibu Megawati Soekarno Putri, kami tidak pernah membedakan antara panggung depan dan panggung belakang karena berpolitik itu membangun peradaban, berpolitik itu digerakkan oleh akal budi dan juga terang hati nurani. Karena itulah Ibu Mega setelah berdialog
cukup lama berkontemplasi, bahkan sinyal-sinyal itu kalau kita lihat secara jernih itu sudah diberikan cukup lama. Ibu Mega kan di dalam sambutan beliau menegaskan setelah mencermati, setelah melihat, mempertimbangkan dan juga menggunakan akal budi dan nurani yang bening, maka beliau menetapkan Bapak Ganjar sebagai kader dan petugas partai pada tanggal 21 April jam 13.45. Itu merupakan suatu momentum dan tugas kami sebagai DPP partai adalah menyiapkan secara detail. Karena Ibu Megawati Soekarno itu, Ibu Megawati itu sangat detail beliau. Misalnya terkait dengan tahapan bagaimana beliau sudah datang di Batu Tulis pada hari Rabu malam dan sebelumnya Mas Prananda Prabowo datang mendahului, nyopir sendiri, kemudian mempersiapkan aspek-aspek ideologis dan spiritual. Kemudian saya baru diperintah oleh Ibu Mega untuk menelpon Bung Ganjar pada hari Rabu malam dan kemudian perintahnya sederhana, besok pagi bertemu Ibu, tiket pesawat sudah dipersiapkan, jam 9 pagi berangkat dan nanti ada yang menjemput di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian sepanjang perjalanan kami diminta untuk melakukan berbagai prekondisi meskipun juga Pak Ganjar tidak tahu kalau akan diumumkan pada hari Jumat. Sehingga segala sesuatunya merupakan proses yang dipersiapkan secara matang, aspek-aspek kepartean, aspek-aspek tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Baru kemudian pada hari Kamis sore diadakan rapat. Di situ hadir ada Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, Pak Oli Dondo Kambe dan juga Mas Pramono Anung. Mengapa Mas Pramono Anung juga penting? Karena beliau adalah sekjen senior. Dan Mas Pram punya tugas untuk melakukan komunikasi dengan Bapak Presiden Jokowi guna memastikan kehadiran Bapak Presiden pada acara yang sangat penting tersebut. Jadi saat itu pun sebetulnya para elit PD Perjuangan juga belum mengetahui keputusan Ibu dan itu memang dilakukan mendadak atau bagaimana, Mas? Belum, karena memang kami diperintah bahkan diambil sumpah oleh Ibu Mega agar rencana tersebut tidak bocor. Karena kita memang dalam desain komunikasi itu ada element of surprise. Dan kemudian juga momentum. Saya ini kan insinyur, momentum itu kan massa kali velocity. Itulah yang kemudian kami rancang dengan desain press release jam 7 pagi. Di mana jam 7 pagi kami sudah berikan sinyal, meskipun keputusan dan momentum itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi dalam poin kedua rilis kami bahwa Ibu Mega akan mengambil keputusan sewaktu-waktu. Kemudian 3, kami berikan berbagai momentum yang penting secara historis, setting historisnya. Kemudian jam 10 pagi kami mengundang seluruh jajaran pengurus partai yang jumlahnya ada 1,2 juta orang dan itu pasti bocor karena melalui WhatsApp, melalui virtual. Dan kemudian dari situlah kami baru mengumumkan kepada teman-teman pers jam 12.30. Dan ini bertepatan pada momentum yang sangat penting yaitu Hari Kartini, di mana gelora emansipasi untuk menghormati harkat dan martabat perempuan itu digelorakan. Dan kebetulan itu segala sesuatunya itu terjadi pada hari Jumat. Kalau Pak Jokowi kan hari Rabu. Nah ini kalau Bu Mega ini ternyata pengumuman Pak Jokowi yang pertama, Pak Jokowi yang kedua, dan kemarin Bapak Ganjar Pranowo juga terjadi pada hari Jumat. Oke. Jadi elemen of surprise-nya betul-betul menjadi kejutan bagi publik di tanah air saat itu, Mas Betul, Hasto. karena dari di internal sendiri pun, karena sejak awal kan sudah di dalam rapat DPP, kita sudah menyerahkan bahwa keputusan dan momentum yang tepat itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, dengan demikian kami jaga. Bahkan ketika kami mendesain backdrop pun, kami nggak menyebut Batu Tulis, kami tidak menyebut tanggalnya, karena kami khawatir. Dan saat itu sebenarnya pada hari Kamis malam sudah ada laporan kalau internetnya kapasitasnya juga di Batu Tulis terbatas sebenarnya. Tetapi karena kami tidak ingin melibatkan pihak lain yang menyebabkan elemen of surprise-nya nanti bisa berkurang,
maka ya kami gunakan apa adanya. Yang penting dari aspek audio dan kemudian visualnya itu masih bisa ditangkap dengan jelas oleh publik. Dan di sini juga menunjukkan suatu era abad yang baru. The power of social media itu betul-betul mampu menggoncangkan sebagaimana kata Bung Karno dari Bung Reinhardt tadi. Iya. Oke, yang jelas saat itu juga kita melihat Pak Presiden Jokowi yang sudah tiba di Solo kembali lagi ke Jakarta. Artinya Pak Jokowi pun juga tidak mengetahui pengumuman Bu Mega akan mengumumkan Pak Ganjar Pranowo. Bapak Presiden Jokowi sudah diberitahu oleh Bapak Pramono Anung itu pada hari Rabu dan Kamis. Hanya Rabu ini masih samar-samar, kemudian Kamis jam 10 itu baru disampaikan secara terus terang bahwa memang Ibu Megawati Soekarno Putri bermaksud mengumumkan penetapan calon presiden pada hari Jumat. Sehingga kemudian diatur dan Mas Pramono yang bertanggung jawab. Maka kemudian ketika Pak Presiden datang di Istana Batu Tulis, pada saat kita duduk bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, saya lapor pada Pak Presiden. Pak Presiden mohon izin nanti Mas Pramono Anung Menseskap untuk membacakan teks Pancasila. Lalu Pak Presiden bilang, hati-hati jangan salah. Jadi itu semuanya, jadi MC-nya diambil dari Kepala Sekretariat, saya mengheningkan cipta, kemudian pembacaan teks Pancasila, Mas Pramono Anung, karena hanya itu. Kemudian ada Pak Oli Dodo Kambe yang juga hadir sebagai representasi dari bendahara umum partai. Oke, menarik Mas Hasto. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa akhirnya Ganjar Pranowo yang dipilih? Ya itu kan bagi Ibu Megawati Soekarno Putri kalau kita lihat ketika mempersiapkan secara ideologis dan spiritual, Ibu Mega kan memberikan suatu nasihat yang sangat dalam. Ibu Mega berpesan menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik. Baik dan bijaksana. Jangan lihat istana dari sisi terangnya. Kenali sisi gelapnya. Dan tanggung jawab pemimpin bagi rakyat bangsa dan negara. Maka kamu akan menjadi pemimpin. Ini suatu pesan yang secara filosofis sangat dalam. Dan tentu saja Ibu Mega akan melihat bahwa proses kaderisasi, penugasan kader, itu kan berlangsung cukup lama. Pak Ganjar terlibat di dalam Badiklat. Jadi saya ini menjadi peserta kaderisasi pada tahun 2001 bersama dengan Pak Ahmad Basarah, Mas Bambang Pacul sebagai pelaksana, Bu Eva Kusuma Sundari, Budiman Sujatmiko, kemudian ada Pak Aryo Bimo dan sebagainya. Tokoh-tokoh muda yang sekarang tampil di permukaan itu tidak terlepas dari proses penggemblengan. Saat itu Pak Ganjar ikut membidangi Badiklat Partai, kemudian Badan Penanggulangan Bencana. Setelah itu menjadi anggota DPR 2 periode, gubernur 2 periode, sehingga semua sudah melalui pencermatan yang sangat lama sesuai dengan penugasan. Maka di dalam pengumuman tersebut Ibu Mega menyampaikan meningkatkan penugasan dari Bung Ganjar dari Gubernur Jawa Tengah menjadi calon presiden. Oke. Jadi tidak serta-merta karena faktor elektabilitas dari Pak Ganjar Pranowo yang kita tahu sejak awal ini. Kami dididik di partai ini untuk mengembangkan segala sesuatunya secara organik dengan keyakinan di dalam berpartai. Sehingga elektoral yang diukur melalui survei itu setiap saat bisa berubah. Sehingga kami nggak boleh menjadikan itu sebagai patokan. Berpolitik harus dengan suatu keyakinan. Ketika Ibu Mega menilai orang, itu Ibu cermat sekali. Contohnya ketika dalam masa yang sangat sulit ketika Ibu Mega harus menyelesaikan krisis multidimensi. Ibu Mega kan membentuk suatu kabinet yang dikenal sebagai second kabinet. Yang dikenal sebagai the dream team. Yang mampu menyelesaikan krisis multidimensi. Dan saat itu dari PD Perjuangan kita lihat yang menjadi menteri kan hanya beberapa orang. Artinya Ibu Mega betul-betul mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ini yang kami pelajari dan menjadi bagian dari kultur dedication of life di PD Perjuangan bahwa berpolitik itu untuk bangsa dan negara. Sehingga banyak yang pihak-pihak yang salah membaca tentang Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau betul-betul mengingatkan kepada kami-kami yang muda untuk berpolitik itu harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi bukan serta-merta soal elektabilitas saja. Bukan elektoral, tetapi lebih pada kematangan ideologi, sudah mengalami penugasan-penugasan. Jadi misalnya dulu Mas Pramono Anung menjadi sekjen, menggantikan almarhum Pak Cip, karena beliau sebelumnya menjadi wakil sekjen. Saya menggantikan Pak Cahyo, karena saya sebelumnya menjadi wakil sekjen. Sehingga
segala sesuatunya itu tidak ada suatu jalan pintas. Ya, tidak instan ya Mas Hasto ya? Ya. Oke. Beberapa waktu belakangan kita tahu bahwa ada statement penolakan Pak Ganjar soal Timnas Israel. Kalau kita flashback ke belakangnya Mas Hasto, yang itu sejalan dengan PDI Perjuangan. Apakah sikap Pak Ganjar itu juga menjadi salah satu pertimbangan kesetiaan, tanda kesetiaan terhadap PDI Perjuangan, terhadap Bu Megawati, sehingga akhirnya itu menjadi salah satu alasan Bu Mega yakin terhadap nama Ganjar Pranowo untuk dicapreskan? Sama sekali tidak, karena kalau itu menjadi alasan Pak Koster yang menjadi calon presiden, bukan Pak Ganjar. Oke, jadi itu bukan menjadi tanda. Meskipun banyak pihak yang melihat bahwa itu diajarkan itu seperti syarat, Mas Hasto. Itu diajarkan dalam sekolah kaderisasi. Ya kalau yang melihat itu sebagai ujian itu terlalu ya berlebihan. Maka tadi saya katakan kalau itu sebagai sebuah ujian, ya Pak Koster yang menjadi calon presiden, bukan Pak Ganjar. Itu sebagai suatu sikap ideologis, di mana kami memang diajarkan oleh Ibu Mega itu pemahaman terhadap geopolitik. Ibu sejak dulu menyampaikan pemikiran Bung Karno tentang geopolitik, maka mengapa kemudian saya ambil disertasi tentang pemikiran geopolitik Soekarno. Itu semua karena proses kaderisasi yang ditanamkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Adakah syarat atau bahasanya mungkin kontrak politik terhadap Pak Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang diusung oleh PDI Perjuangan? Ya, bagi seluruh kader kan komitmennya kan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Itu kan mengelola partai itu sama dengan mengelola negara. Basisnya adalah ideologi Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 dan mengedepankan prinsip-prinsip kerakyatan, kebangsaan, kemanusiaan yang kemudian dijalankan dengan jalan Trisakti. Sehingga setiap kader PDI Perjuangan sadar bahwa membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani dan berdikari di bidang pangan itu adalah suatu keputusan politik strategis. Maka mengapa Ibu Mega, Pak Jokowi, kami semua termasuk Pak Ganjar itu disebut sebagai petugas partai. Petugas partai itu petugas negara. Partai itu menyatu dengan kekuatan rakyat. Rakyat yang sadar, yang mengorganisir di dalam partai politik karena memiliki kesesuaian dengan ideologi, sejarah, dan platform serta ketokohan di dalam partai tersebut. Sehingga ada kesadaran ideologis bagaimana kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, itu harus dijabarkan. Bagaimana dengan tata keuangannya, bagaimana dengan tata pangannya, dengan tata ruangnya, agar kita sebagai bangsa maritim betul-betul dapat menjadikan Indonesia ini sebagai bangsa besar. Tadi saya mau tanya soal itu juga itu Mas Hasto, soal terminologi petugas partai yang kembali digunakan oleh Ibu Mega. Terminologi ini kan kemudian banyak dipandang miring oleh sebagian pihak, dianggap seolah-olah berarti capres PDI Perjuangan itu berada di bawah kendali Ibu Megawati. Jawaban dari Mas Hasto? Ya, semuanya tahu bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode. Jadi petugas partai ini dalam perspektif bahwa siapapun di dalam sistem demokrasi yang sudah mapan di Amerika Serikat sekalipun, ketika misalnya George Bush dari Partai Republik saat itu, mengapa dia mengambil sikap politik luar negeri yang agresif? Itu karena platform dari Partai Republik yang berbeda dengan Partai Demokrat yang lebih mengedepankan hak asasi manusia. Demikian pula di Indonesia, siapapun yang menjadi ketua umum partai, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau adalah petugas partai karena kekuasaan tertinggi itu berada di Kongres. Dan Kongres itu dihadiri oleh utusan-utusan yang merupakan representasi dari kader-kader partai yang mereka menyerap aspirasi rakyat. Sehingga menjadi petugas partai itu artinya memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas segalanya. Bagaimana agar spirit rakyat bisa adil dan makmur, kita bisa membangun kedaulatan pangan, pendidikan kita bisa lebih hebat dari Singapura, kemudian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa lebih hebat dari negara-negara tetangga. Itu tugas yang diberikan kepada kami semua. Kami nggak pernah mencampur adukkan antara kepentingan politik ideologis partai di dalam kepentingan elektoral. Kan dulu kan ada partai politik yang menjadikan dia tidak menggunakan terminologi seperti PDI Perjuangan, tetapi seluruh elemen kekuasaan itu dipakai untuk menaikkan perolehan suaranya sehingga naik 300%. Kalau PDI Perjuangan kami tidak diajarkan untuk itu. Ibu Mega selalu menegaskan berpolitik dengan baik atas dasar keyakinan,
Kalau toh kita dipercaya rakyat, itu karena melalui kerja keras di tengah rakyat. Itu karena turun ke bawah. Itu karena kerja elektoral secara organik dari seluruh elemen PD Perjuangan, bukan quote and quote menggunakan segala cara di dalam memenangkan pemilu. Itu amanat dari kami sebagai petugas partai. Sehingga posisi sebagai petugas partai adalah posisi yang terhormat. Bahwa ada yang menyerang, yaitu karena ya mereka ingin mendowngrade berbagai momentum yang sangat baik, ya buat kita biasa. Tidak masalah dengan kami yakin konotasi petugas partai itu soal buktinya kepuasan terhadap Pak Presiden Jokowi itu juga tinggi. Kerja-kerja membangun infrastruktur kemarin diuji di dalam Idul Fitri, bagaimana mobilitas penduduk bisa berjalan dengan masif karena dukungan infrastruktur yang sangat baik yang di dalam teori geopolitik Soekarno itu merupakan suatu koridor strategis yang mempertemukan dari Indonesia sebagai negara kepulauan melalui suatu infrastruktur yang terintegrasi. Oke, Mas Hasto, bagaimana kemudian internal kader PD Perjuangan merespon pencapresan Pak Ganjar Pranowo? Publik belum lupa rasanya bahwa dianggap ada friksi antara dalam tanda kutip kubunya Mbak Puan dengan kubunya Pak Ganjar misalnya, kemudian statement-statement dari beberapa elit PD Perjuangan saat itu ya yang dianggap kemudian menyudutkan Pak Ganjar Pranowo. Nah, ketika sudah dicapreskan seperti ini, apakah Mas Hasto bisa menjamin bahwa semua kader ini betul-betul punya satu pandangan yang sama? Toh kami sangat solid. Bahkan kalau kita lihat, ya saya juga sangat terharu kemarin ketika Mbak Puan misalnya, itu beliau menampilkan sosok pemimpin negarawan dan kemudian justru mempromosikan dari keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau tampilkan di Instagramnya sehingga nggak ada persoalan. Hanya saat itu dipersepsikan ada dinamika seperti itu karena ada memang pihak-pihak yang katakanlah ya tidak suka dengan PD Perjuangan. Juga sepertinya itu dilakukan politik dramatisasi yang luar biasa. Padahal kami demokrasinya terpimpin. Ya kalau ada penetapan pengganti Bu Risma saja dulu ada dinamika. Tapi itu suatu hal yang biasa yang semua menunjukkan suatu kematangan. Bahkan Mas Pacul sendiri dalam intuisi politiknya setelah berdialog dengan Ibu Mega pada tanggal 25 Februari, Mas Pacul cerita kepada saya bahwa ini arah dari Ibu Mega ini sudah kepada Pak Ganjar dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Bahkan di sini menunjukkan bahwa demokrasi di PD Perjuangan itu demokrasi yang sangat matang. Sama dulu ketika kami juga memberikan teguran, sanksi kepada Pak Ganjar Pranowo, kan itu merupakan hal yang terjadi sebagai suatu dinamika yang positif karena kami partai yang mengemban nama demokrasi Indonesia. Jadi Mbak Puan legowo menerima keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan menunjukkan suatu daya dukungan yang luar biasa. Apalagi juga setelah Ibu Mega mengumumkan dan tidak hanya menetapkan, Ibu Mega juga langsung memberikan penugasan kepada Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani dengan mandat khusus. Itu artinya apa? Bagi kalangan internal PD Perjuangan, ini ditangkap sebagai satu totalitas dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang betul-betul mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan bagaimana partai ini memang harus terus berkembang di dalam menjadi obor penerang di dalam memimpin pergerakan rakyat Indonesia agar kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Semua bergerak. Sehingga lalu kami semua berpikir, loh ketika Ibu Mega aja penuh dengan totalitas, menugaskan Mas Prananda dan Mbak Puan, masa kita kemudian tidak bergerak? Maka ini bisa dilihat responnya dengan pemasangan bendera PDI Perjuangan di rumah-rumah pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana antara pemimpin yang dipimpin dan rakyat itu ada bonding. Mas Hasto, apa yang membuat akhirnya Mbak Puan bisa menerima keputusan Bu Mega ini? Loh, Mbak Puan sudah lama kalau kita lihat tanggal 9 Januari sebelum ulang tahun partai, Mbak Puan sudah memberikan suatu sinyal-sinyal di situ bahwa menjadi pemimpin itu juga ditentukan. Tidak hanya dari aspek-aspek bagaimana pemimpin dipersiapkan, tapi juga campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan dilakukan dengan baik. Kemudian Ibu pada tanggal 10 Januari ketika beliau menyampaikan pidato politik
pada tanggal 10 Januari tersebut, bagaimana kita akan mencalonkan kader dari internal partai, bagaimana beliau sebagai ketua umum, sebagai petugas partai yang mendapat mandat dari Kongres, akan menggunakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Ini kan merupakan hal yang menunjukkan bagaimana demokrasi terpimpin di PD Perjuangan itu sangat matang dan ada connection-nya dengan harapan rakyat. Ya, demokrasi terpimpin seperti yang dulu Bung Karno terapkan ya, Oh ya, betul. Mas Hasto. Artinya tidak ada friksi lagi di internal PD Perjuangan, tidak ada friksi setelah pencapresan Mas Ganjar ini. Fokus untuk pemenangan sekarang. Ya, sekarang semua fokus untuk pemenangan karena perintah harian dari Ibu Ketua Umum juga sudah disampaikan oleh beliau. Nah, bagian dari pemenangan Pak Ganjar tentu adalah elemen cawapres. Hari ini saya dengar kemudian Mas Hasto dan PD Perjuangan juga menggodok nama-nama cawapres bagi Pak Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang kemudian menurut pandangan PD Perjuangan ini layak mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Tapi dijawab nanti Mas Hasto. Kita jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Talk Politics with Reinhardt.